Semua orang menertawakannya, menyebutnya kuli kampung yang tak punya masa depan. Ketika Slamet bilang ingin bekerja di Jepang, mereka meremehkan. Kowe? Kerja neng Jepang? Ngimpi. Tapi mereka tidak tahu. Hinaan itu justru menjadi bahan bakar tekadnya. Di negeri orang, Slamet yang dulu dianggap bodoh membuktikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Keahliannya dalam konstruksi membuat insinyur Jepang sendiri terperangah. Dan ketika sebuah kecelakaan besar terjadi di proyek, dialah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan semuanya. Beberapa tahun kemudian, Slamet pulang. Bukan sebagai kuli sembarangan, tapi sebagai ahli konstruksi berstandar Jepang yang sukses. Dihormati dan ditunggu oleh banyak orang. Ini bukan sekadar kisah perantau. Ini kisah bagaimana seorang kuli Jawa membuktikan kepada dunia bahwa rendah bukan berarti tidak hebat, bahwa diremehkan bukan berarti tidak bisa terbang tinggi. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk isi kolom komentar dengan sholawat terbaikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di atas pegunungan kecil yang mengelilingi sebuah desa di Jawa Tengah. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon bambu, sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Di tengah kesunyian pagi yang damai itu, seorang lelaki bernama Slamet, usia 28 tahun, sedang bekerja memotong balok kayu di halaman rumah tetangganya. Slamet adalah lelaki sederhana, kulit sawo matang hasil terbakar matahari. Tubuh kekar karena sejak remaja ia terbiasa mengangkat balok, genteng, dan semen. Tangannya kasar, tetapi gerakannya halus dan teratur. Ia dikenal sebagai kuli bangunan yang paling teliti di desanya, meski tidak banyak orang yang benar-benar melihat nilainya. Suara tawa kecil terdengar dari dua orang laki-laki yang lewat sambil membawa hasil panen. "Matt, Kunki beneran arep kerja neng Jepang," kata salah satu dari mereka, dengan nada antara mengejek dan tidak percaya. "Lowong kuli wae kok ngimpi tekan negara liyo. Sing arep ditukoke opo nek tekan kana? Bahasa wae ora yeso." Slamet hanya berhenti sejenak, mengusap keringat, lalu tersenyum kecil. "Nyoba ora salah, Mas. Wong urip kiyo kudu wani belajar sing anyar." Namun tawa itu kembali terdengar ketika mereka pergi. Slamet menunduk, tetapi bukan karena malu. Lebih karena ia sudah terlalu sering mendengar itu. Sebagian orang terlalu mudah meremehkan, hanya karena ia seorang kuli yang tidak tamat SMA. Tetapi Slamet menyimpan sesuatu yang tidak semua orang punya, tekad kuat yang tidak mudah goyah. Malam harinya, rumah kecil Slamet diterangi lampu minyak. Ibunya duduk di tikar sambil memperhatikan anaknya mengemas pakaian seadanya. Satu setel jaket, dua celana, beberapa kaos lusuh, dan foto keluarga. "Matt," suara sang ibu bergetar halus. "Kowe yakin iki dalan sing bener?" Slamet menatap wajah tua itu dengan lembut. "Ibu tenang saja. Slamet ora mung pengen kerja, tapi pengen bukteke yen wong kaya aku yo yeso sukses, Bu." Air mata ibunya hampir jatuh, namun ia tahan. "Slamet, sing penting ojo lali solat lan ojo nganti sombong. Opo wae sing kun temoni neng kana, kowe kudu tetep dadi Slamet sing tak kenal." Slamet mengangguk pelan, merangkul ibunya erat. Dalam pelukan itu, ada doa yang tidak terucap, ada kekhawatiran yang tidak bisa dihindari, dan ada mimpi yang disimpan dalam-dalam, mimpi seorang ibu yang ingin anaknya tidak lagi diremehkan oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Slamet berdiri di depan bus yang akan membawanya ke bandara. Orang-orang desa berkumpul menyaksikan keberangkatan itu. Ada yang mendoakan dalam hati, ada yang iri hati, dan ada pula yang masih meremehkan. "Wong deso kok nekat tekan Jepang," bisik seseorang. "Nek Bali paling yo tetep dadi kuli," sahut yang lain. Slamet mendengar semuanya. Tapi kali ini ia tidak peduli. Ia menaiki bus dengan dada tegak, bukan sombong, tetapi yakin akan langkahnya. Di dalam bus, ia memandangi sawah-sawah yang perlahan tertinggal di belakang. Desa itu kecil, tetapi impiannya tidak. Ia menggenggam tiketnya erat. Perjalanan menuju negeri yang belum pernah ia bayangkan, baru saja dimulai. Dan Slamet bersumpah pada dirinya sendiri.
Aku akan pulang bukan sebagai kuli yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang membawa kebanggaan. Pesawat mendarat di Bandara Narita ketika langit Jepang tampak kelabu. Hujan rintik-rintik turun, membuat jalur landasan terlihat seperti kaca basah berkilau. Slamet memandang keluar jendela dengan mata berbinar, antara cemas, gugup, dan tak percaya bahwa ia akhirnya menginjak tanah yang selama ini hanya ia lihat dari televisi di warung depan rumah. Begitu keluar dari bandara, udara dingin langsung menusuk kulitnya. Nafasnya berubah menjadi uap tipis. Ini sangat berbeda dari udara panas kampungnya. Ia merapatkan jaket tipisnya, namun dinginnya tetap menembus sampai ke tulang. Dingin tenan. Opo wong Jepang saben dina uri pengonoyo, gumam Slamet sambil bergetar. Di tengah perasaan asing itu, seorang pria berkemeja putih mendekat, memegang papan kecil dengan tulisan Slamet Santoso, Construction Trainee. Slamet mengangkat tangan. Saya, Pak Slamet. Pria Jepang itu menunduk sopan, walau tanpa senyum. Watashi wa Tanaka. I will take you to the dormitory. Ikimasho. Slamet mengangguk, walau tidak sepenuhnya mengerti. Ia hanya mengikuti pria itu menuju mobil van abu-abu. Perjalanan menuju asrama memakan waktu hampir 2 jam. Dari jendela, Slamet melihat bangunan tinggi, jalanan rapi, orang-orang berjalan cepat seperti dikejar waktu. Satu hal terlintas di kepalanya. Aku benar-benar di dunia yang berbeda. Asrama, awal dari kesepian. Asrama itu sempit, dingin, dan bau lembab. Rupanya diisi oleh 6 orang pekerja asing lain. 2 dari Vietnam, 1 dari Cina, dan 3 dari Indonesia. Tapi tidak ada yang saling bicara. Semua terlihat lelah. Slamet memperkenalkan diri dengan ramah, namun hanya mendapat anggukan singkat. Ia meletakkan tasnya di ranjang tingkat yang menjadi bagiannya. Kasurnya tipis, bantalnya keras, dan selimutnya bau cucian lama. Tapi ia tetap tersenyum. Apik wis. Sing penting ia so turu, katanya dalam hati. Malam itu ia mencoba tidur, tapi suara AC tua yang berisik dan dingin menusuk membuat ia merintih lirih. Ya Allah, kok ngene yo? Hari pertama kerja, tempat paling tidak ramah. Esok paginya, Slamet berangkat ke proyek konstruksi bersama rombongan. Bangunan tinggi menjulang dengan kerangka baja besar. Para pekerja Jepang berjalan cepat, disiplin, tanpa banyak bicara. Slamet baru menurunkan tas kerja ketika seseorang menatapnya dari ujung helm kuning. Lelaki itu, mandor Jepang bernama Saito, berbadan tegap, wajah keras, dan tatapan yang tajam. Anata, Indonesia? Tanya Saito. Slamet mengangguk sopan. Hai, saya Indonesia. Saito mendecakkan lidah, memandang remeh. Slow. Always slow. Ia menunjuk kepala Slamet, lalu membuat isyarat bicara. No good Japanese. Trouble. Slamet tidak mengerti semuanya, tapi ia paham satu hal. Ia diremehkan bahkan sebelum menunjukkan apapun. Tantangan pertama. Saito memberikan tugas berat, mengangkat balok kayu dan menyusun perancah. Cuacanya dingin, tangannya membeku, dan napasnya terasa berat. Namun Slamet bekerja sekeras mungkin. Tiba-tiba, salah satu pekerja Jepang lain, Shun, tertawa saat melihat Slamet berusaha mengangkat balok yang berat. Minna, might, Indonesia gay, tu weak. Yang lain ikut tertawa. Slamet tersenyum tipis, menahan perasaan. Ikimung awal, sabar, Matt, sabar, katanya dalam hati. Ia terus bekerja, meski tangannya lecet luka, meski bajunya basah oleh hujan dingin, meski tubuhnya menggigil hebat. Sore tiba, Saito melihat hasil pekerjaannya. Wajahnya dingin. Tidak ada pujian. Tidak ada terima kasih. Hanya satu komentar singkat. Better. But still slow. Slamet menunduk, menahan kecewa. Namun ketika ia hendak pergi, Shun kembali mengejek dalam bahasa Jepang. Orang kampung tidak cocok kerja di Jepang. Hatinya panas. Namun ia menarik napas panjang dan berjalan pergi tanpa membalas. Malam kesepian. Di asrama, Slamet mengobati luka-luka di tangannya sendiri.
Ia meraba kulitnya yang pecah akibat dingin. Tubuhnya nyeri. Tetapi jauh lebih sakit adalah hati yang diremehkan di negeri orang. Slamet menatap langit-langit kamar, berbisik pelan. Bapak, Ibu, Slamet durung yeso buktekno opo-opo. Tapi aku janji, aku ora bakal nyerah. Di luar jendela, hujan turun deras. Di dalam hati Slamet, tekad mulai tumbuh. Dan meski hari pertamanya pahit, ia tahu, perjalanan besar selalu dimulai dari luka kecil. Pagi berikutnya, alarm asrama berbunyi pukul 5. Udara seperti es. Slamet bangun pelan, menahan nyeri di tubuhnya akibat kerja hari sebelumnya. Tangannya lecet, pinggangnya pegal, tetapi matanya penuh tekad. Ia berdiri di depan cermin kecil, memandang wajahnya yang lelah. Aku kuli. Kerjoku memang ngene. Ning Jepang opo Indonesia. Kuli yo kudu kuat, gumamnya sambil meratakan rambut. Ia berangkat dengan rombongan, naik sepeda setengah karatan yang disediakan perusahaan. Nafasnya mengepul di udara dingin saat ia mengayuh. Pekerjaan yang tak pernah mudah. Di lokasi proyek, Saito langsung menyuruhnya mengangkat balok, memotong kayu, memperkuat perancah, dan membersihkan area yang kotor. Semua pekerjaan berat. Hayako, cepat, bentak Saito setiap Slamet telat satu langkah. Shun, pekerja Jepang yang paling sering mengejeknya, kembali berseru sambil tertawa. Kemarin lambat, hari ini pasti lambat juga. Namun hari itu, Slamet bekerja lebih fokus. Ia mulai terbiasa dengan dinginnya udara pagi, mulai memahami ritme kerja orang Jepang. Ketika Saito menyuruhnya memindahkan kayu ke lantai 3, pekerja lain mengira Slamet akan menyerah. Namun ia mengangkat kayu itu satu demi satu, langkahnya stabil, tanpa banyak mengeluh. Nafasnya berat, tapi tak berhenti. Momen pertama. Siang hari, ketika para pekerja istirahat, suara keras terdengar dari area perancah. Shun, Abunai. Beberapa pekerja berteriak. Shun terpeleset saat mencoba menurunkan balok besi dari lantai 2. Kakinya kehilangan tumpuan, tubuhnya oleng, dan balok besar itu hampir jatuh menimpanya. Slamet yang berada paling dekat, spontan bergerak. Ia melempar sarung tangannya, berlari, dan menahan balok itu dari bawah. Beratnya luar biasa. Tangannya bergetar, lututnya hampir goyah, namun ia bertahan. Pegang. Ayo turunkan perlahan, teriak Slamet. Para pekerja lain ikut membantu, hingga balok itu akhirnya aman. Shun terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Slamet dengan mata membesar, terkejut, malu, dan berterima kasih di saat bersamaan. Saito, yang melihat dari kejauhan, mendekat dengan langkah cepat. Ia menatap Slamet lama. Untuk pertama kalinya, bukan tatapan meremehkan, namun tatapan mengakui. Yoku yatta, katanya singkat. Kerja bagus. Itu pertama kalinya Slamet mendengar kalimat itu sejak tiba di Jepang. Ia hanya tersenyum kecil sambil mengusap keringat yang bercampur dingin. Meski diakui, tidak semua orang senang. Setelah kejadian itu, sebagian pekerja mulai menghormatinya. Mereka melihat Slamet tidak hanya ulet, tapi juga berani dan cepat tanggap. Namun tidak semua merasa nyaman dengan perubahan itu. Di pojokan, dua pekerja Jepang lain berbisik. Kenapa harus dipuji? Dia cuma pekerja murah dari luar negeri. Jangan sampai dia terlihat lebih baik dari orang Jepang. Kata-kata itu tidak sampai ke telinga Slamet, namun bayangannya akan muncul nanti. Karena keberaniannya menolong hari itu justru menimbulkan kecemburuan baru. Malam yang berbeda. Di asrama, Slamet duduk di ranjang sambil mengoleskan salep ke tangan yang kembali memar karena menopang balok. Tetapi kali ini, hatinya hangat. Shun masuk ke kamar bersama segelas minuman hangat. Untukmu, kata Shun dengan bahasa Inggris patah-patah. Terima kasih, hari ini. Slamet tersenyum. Tenang, Mas. Kita kerja bareng kok. Gotong royong. Shun tidak paham kata gotong royong, tapi ia mengangguk. Slamet melihat keluar jendela. Angin malam berhembus, tapi tidak lagi terasa sesakit kemarin. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian di negeri orang. Dalam hatinya, ia berbisik. Pelan-pelan,
Slamet mulai diterima. Tapi ia tidak tahu, di balik semua itu, masih banyak tantangan yang menunggu. Dan jalan menuju pengakuan sejati baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi berbeda bagi Slamet. Saito tidak lagi memanggilnya hanya untuk pekerjaan paling kotor. Kadang, walau jarang, Saito meminta pendapatnya soal teknik. Pekerja lain juga mulai melihat Slamet sebagai rekan yang bisa diandalkan, bukan hanya gaijin murah. Tetapi, semakin dia diakui, semakin ada yang merasa terancam. Awal dari kecemburuan. Pagi itu, Saito menunjuk Slamet untuk bergabung dengan tim pemasangan rangka kayu di lantai 2. Itu pekerjaan yang biasanya hanya diberikan untuk pekerja Jepang. Shun bahkan terkejut. "He's good." "Kemarin dia cepat tangkap," jawab Saito pendek. Namun dua pekerja Jepang, Riku dan Daigo, saling pandang, tidak suka. "Kita ini orang Jepang. Kenapa dia yang dipilih?" ujar Daigo dengan nada rendah. "Kalau dia naik, kita turun," gumam Riku. Keduanya menatap Slamet dari kejauhan seperti menilai ancaman. Slamet tidak tahu apapun. Baginya, hari itu hanya kesempatan untuk bekerja lebih baik. Tugas berbahaya yang mencurigakan. Di lantai 2, Slamet mendapat tugas menguatkan rangka dan memastikan papan alas terpasang sempurna. Itu pekerjaan yang membutuhkan presisi. Saat ia sedang mengecek salah satu sudut, Slamet memijak sebuah papan baru, dan papan itu goyah. Sangat goyah. "Loh kok?" Slamet buru-buru menarik kakinya. Papan itu hampir copot. Ia menunduk, memeriksa. Paku yang seharusnya menahan papan itu, sengaja tidak dipaku penuh. Hanya setengah masuk. Seolah ada yang menaruhnya agar tampak terpasang, padahal tidak. Jika Slamet menginjaknya penuh, dia bisa jatuh dari lantai 2 langsung ke beton. Shun menghampiri, wajahnya cemas. "Bahaya. Siapa yang pasang ini?" Slamet tidak ingin menuduh, hanya berkata, "Mungkin keliru. Aku benahi saja." Ia mengambil palu dan memaku ulang papan itu dengan cepat dan kuat. Saito yang melihat dari jauh mendekat. "Ada masalah?" Slamet menjawab jujur. "Papan ini longgar. Saya perbaiki." Saito memeriksa, kemudian alisnya turun pelan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya bergerak ke arah Riku dan Daigo. Keduanya menghindari tatapan itu. Skill Jawa yang mulai terlihat. Siang hari, ketika para pekerja terjebak pada masalah pemasangan rangka miring, Saito mengerutkan kening. "Measure wrong, salah ukuran. Kalau dipaksa nanti miring semua," gumamnya. Riku terlihat gelisah karena dialah yang melakukan pengukuran. Slamet melihat, lalu mendekat perlahan. "Sumimasen, Saito-san, boleh saya lihat?" Saito menyerahkan alat ukur. Slamet meneliti sebentar, kemudian bangkit. "Boleh dicoba cara Jawa, Saito-san." "Cara apa?" "Cara tukang kampung," jawab Slamet sambil tersenyum kecil. Ia mengambil seutas tali, sebatang kayu, dan membuat sudut 90 derajat dengan teknik segitiga 3-4-5, metode tradisional yang selalu dipakai tukang Jawa untuk meluruskan bangunan tanpa alat canggih. Saito melihat dengan mata menyipit, penasaran. Slamet menarik tali itu, mengukur ulang, lalu berkata, "Nah, kalau pasang berdasarkan titik ini, hasilnya lurus." Saito memeriksa, dan wajahnya berubah. "Perfect," katanya dengan nada kagum. "Benar-benar presisi." Shun tepuk tangan kecil. Saito menatap Slamet lama-lama lalu berkata, "Kau bukan pekerja biasa ya?" Slamet menggaruk kepala. "Di kampung saya, kerja tukang sudah dari kecil, Saito-san." Riku dan Daigo hanya bisa menahan napas. Mereka tidak menyangka orang asing yang mereka hina bisa membuat Saito terkesan seperti itu. Benih konflik yang makin pekat. Saat jam pulang menghampiri, Slamet sedang membereskan alat ketika mendengar Daigo berbisik pada Riku. "Kita harus lakukan sesuatu. Tidak boleh biarkan dia terlihat lebih baik dari pekerja lokal. Kalau dia dipromosikan, kita habis." Slamet berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tidak bicara. Namun hatinya dingin. Ia sadar.
Tidak semua orang senang melihatnya berkembang. Justru makin banyak yang tidak suka. Tapi Slamet hanya menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Sing penting aku kerja sing bener. Rejeki ora bakal ketuker." Malam yang mengajarkan arti ketahanan. Di asrama, Slamet duduk di ranjang sambil memandangi tangannya yang lecet. Namun kali ini ia tersenyum. Bukan karena pujian. Bukan karena diakui Saito. Tapi karena ia berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai tukang Jawa yang punya ilmu, bukan hanya tenaga. Namun ia juga tahu, ketenangan ini tidak akan lama. Orang yang merasa tersaingi akan melakukan apa saja. Slamet berbaring, menatap langit-langit kamar. Besok apa lagi ya? Jarwong, urip ki perjuangan. Yo wis, tak lakoni. Ia memejamkan mata, bersiap menghadapi babak yang lebih besar. Karena setelah ini, akan ada kejadian serius yang benar-benar akan menguji keberanian dan ketangkasannya. Hari itu langit Jepang mendung. Tanda cuaca kurang bersahabat. Angin bertiup kencang di area proyek, membuat plastik pelindung bangunan berkibar seperti layar kapal tersangkut badai. Slamet sedang memotong papan dengan gergaji listrik ketika alarm proyek berbunyi nyaring. Bueet, bueet, bueet. Semua pekerja spontan berhenti. Di bagian timur proyek, sebuah rangka baja berukuran besar terlihat miring. Salah satu tali penahan kren putus karena angin terlalu kuat, membuat rangka itu menggantung setengah, berayun pelan namun berbahaya. Mandor Jepang, Tanaka, langsung panik. Minna, mundur. Jauhi area itu. Jangan ada yang mendekat. Semua pekerja Jepang mengikuti instruksi. Mereka terpukul oleh fakta bahwa satu kesalahan atau satu angin kuat saja bisa meruntuhkan seluruh struktur. Namun di sisi lain, Slamet menatap dengan mata lebih peka. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Rangka miring itu bukan hanya berayun, tapi baut penguncinya di bawah sudah mulai retak. Jika rangka itu jatuh, bisa menimpa jalur darurat, bisa menghancurkan pondasi, bisa merenggut nyawa siapa saja di radiusnya. Slamet menurunkan alatnya dan berlari ke arah bahaya. Tanaka melihat dan berteriak, "Slameto, kembali." Itu perintah. Tapi Slamet tidak berhenti. Ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Dengan napas terengah, ia melompat ke atas struktur besi rendah, meraih palu besar, dan berdiri tepat di bawah rangka yang menggantung. Melihatnya, beberapa pekerja Jepang langsung pucat. Dia gila. Apa yang dia lakukan? Dia bisa mati. Namun Slamet mengabaikan semua itu. Ia memeriksa baut pengunci yang retak. Ia meraba permukaan besi dengan cepat, penuh intuisi seorang pekerja lapangan senior. Dengan suara berat, ia berteriak, "Kerennya suruh tahan di titik ini. Jangan gerakan. Kalau berayun, mati kita semua." Teknisi Jepang kaget mendengar keberanian dan ketegasan Slamet. Tanaka cepat-cepat menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang, dan teknisi mengikuti arahannya. Kren berhenti bergerak. Slamet lalu memukul baut retak itu dengan teknik yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pukulannya tidak sembarangan. Ia memukul dari sudut tertentu untuk mengunci posisi besi sementara, membuat rangka berhenti bergeser. Dent, dent. Dent. Suara itu seperti membangunkan semua orang. Rangka yang tadinya bergerak liar, perlahan berhenti. Tanaka menatap dengan mulut terbuka. Tidak mungkin. Dia tahu keseimbangan tekanan baja. Ketika situasi stabil, teknisi bisa memperbaiki tali kren, dan rangka perlahan diangkat ke posisi aman. Semua pekerja hening. Tak ada yang berani bicara. Slamet turun dengan napas berat dan keringat menetes walau udara dingin. Tangan kasarnya kotor oleh serbuk besi, tetapi matanya tetap tenang, seolah apa yang baru saja ia lakukan bukan hal besar. Tanaka menghampirinya dengan langkah gemetar. "Slameto-san, bagaimana kamu? Tahu semua itu?" Slamet menyeka keringat, lalu menjawab dengan bahasa sederhana. "Di Jawa, kalau kita kerja salah sedikit, bangunan roboh. Orang mati. Di sana, pengalaman adalah guru terbaik." Kata-kata itu membuat semua pekerja Jepang menunduk hormat. Salah satu teknisi muda mendekat dan berkata terbata-bata,
Anatawa, Hontni, Sugoi. Kamu benar-benar hebat. Untuk pertama kalinya, mereka memandang Slamet bukan sebagai kuli Jawa murahan, tapi sebagai ahli lapangan sejati, seseorang yang tidak hanya bekerja dengan tangan, tetapi juga dengan nyawa dan pengalaman. Dan saat hujan tipis mulai turun, Slamet hanya tersenyum kecil. Kerja lagi, yo? Proyek masih panjang. Namun semua orang tahu, hari itu adalah hari ketika cerita Slamet di Jepang benar-benar dimulai. Setelah insiden rangka baja yang hampir merenggut nyawa banyak pekerja, nama Slamet langsung menyebar ke seluruh area proyek. Bahkan mandor proyek dari bagian lain datang ingin melihat sendiri siapa kuli Jawa yang dianggap menyelamatkan struktur bangunan senilai miliaran yen itu. Namun Slamet tetap sama seperti sebelumnya. Tidak sombong, tidak banyak bicara, tetap bekerja dengan baju lusuh dan topi proyek yang warnanya mulai pudar. Justru sikap rendah hati itu yang membuat para pekerja Jepang semakin menghormatinya. Keesokan harinya, Tanaka, mandor utama, mendatangi Slamet saat ia sedang mengamplas papan. Slamet-san. Suara Tanaka lebih lembut dari biasanya. Slamet menoleh. Ya, Pak. Tanaka menarik napas panjang, lalu membungkuk hormat, sikap yang jarang ia lakukan, bahkan kepada pekerja Jepang sendiri. Arigatou, telah menyelamatkan proyek ini. Slamet terkejut. Ia tidak terbiasa melihat mandor membungkuk pada dirinya, seorang pekerja asing yang selama ini dianggap remeh. Ah, gak apa, Pak. Sudah kewajiban kalau lihat bahaya. Jawabnya malu-malu. Tanaka mengangguk, lalu menyerahkan sebuah rompi baru berwarna oranye terang. Berbeda dari rompi kuning yang dipakai pekerja biasa. Rompi itu memiliki tulisan Fuku RD, Wakil Leader. Slamet menatapnya tak percaya. Ini buat saya. Pak? Kok bisa? Tanaka tersenyum kecil. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pekerja, tetapi seseorang yang bisa menjaga keselamatan orang lain. Kamu punya pengalaman dan kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Para pekerja Jepang yang melihat kejadian itu bertepuk tangan kecil. Slamet menggaruk kepala, wajahnya memerah. Waduh, saya kuli kampung aja. Pak, dikasih jabatan begini gimana? Tanaka menepuk bahunya. Kami tidak melihat dari mana kamu berasal. Kami melihat apa yang kamu bisa. Itu yang penting. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Jika sebelumnya Slamet sering disuruh untuk pekerjaan kasar seperti memindahkan semen atau mengangkut pasir, kini ia dilibatkan dalam rapat teknis. Para inspektur Jepang yang biasanya berbicara kaku, kini mulai bertanya. Slamet-san, menurutmu pemasangan balok ini lebih aman dari sisi mana? Slamet, kamu pikir sambungan ini kuat tidak? Slamet menjawab dengan logika sederhana yang sudah teruji oleh pengalaman bertahun-tahun. Kalau ditaruh di situ, nanti beban numpuk di satu titik. Bagusnya dipindah agak ke kiri, biar bebannya terbagi. Orang-orang terdiam, lalu mengangguk. Masuk akal. Sederhana. Tapi itulah kebenarannya. Setiap pendapat Slamet membuat proyek lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Para pekerja Jepang perlahan berubah. Yang dulu mengejek aksen Jawanya, kini mencoba ikut bicara dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi. Slamet-san. Bagaimana AA hari ini? Slamet hanya tertawa kecil. Iyo, yo, apik-apik wae. Orang-orang Jepang itu juga mulai memberi hormat kecil setiap kali lewat di dekatnya. Beberapa bahkan memuji kekuatan fisiknya, karena Slamet bisa memanggul 2 papan besar sekaligus, sementara pekerja lain butuh 2 orang. Suatu sore, saat matahari terbenam di balik gedung-gedung Tokyo, Tanaka memanggil Slamet ke ruangannya. Kami punya rencana besar, kata Tanaka sambil membuka berkas. Kami ingin memindahkanmu ke proyek baru di Yokohama sebagai supervisor lapangan. Slamet langsung tertegun. Supervisor? Jabatan yang bahkan pekerja Jepang butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Kenapa saya? Pak? Bukannya banyak orang Jepang yang lebih pinter? Tanaka tersenyum. Karena kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Naluri tukang. Sensei lapangan. Dan hati yang tidak pernah menyerah. Slamet menunduk.
Perasaannya campur aduk antara bangga, takut, dan haru. Ia teringat kampung, rumah kayu kecil, ibunya yang sering berkata, "Met, ojo minder. Sing penting kerjo sing bener." Air mata menetes perlahan tanpa ia sadari. Tanaka menepuk bahunya lagi. "Kamu tidak hanya membuktikan pada kami. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri." Slamet menelan ludah, lalu mengangguk mantap. "Baik, Pak. Saya siap." Dan hari itu menjadi awal perjalanan baru Slamet di Jepang. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya lebih jauh lagi. Pagi itu, udara Yokohama masih dingin ketika Slamet turun dari kereta. Napasnya keluar seperti asap tipis, dan rompi oranye bertuliskan, "Fukulit," menggantung di bahunya. Ia memandang ke arah proyek barunya, lebih luas, lebih tinggi, dan lebih modern daripada yang ia kerjakan sebelumnya di Tokyo. Keran-keran raksasa menjulang, pekerja hilir mudik, suara bor menghantam beton tak pernah berhenti. Ini bukan lagi proyek kecil. Ini proyek kelas kakap. Slamet menarik napas dalam. "Ya Allah, mugi lancar," gumamnya pelan. Masalah pertama muncul sejak langkah awal. Saat ia masuk ke area proyek, sekelompok pekerja Jepang memandangnya dengan tatapan bingung, bahkan meremehkan. "Ano Hito. Indonesia, jadi supervisor. Do Ushita? Kenapa bukan orang kita?" Bisikan-bisikan itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat Slamet tahu. Kehadirannya diragukan sejak detik pertama. Namun ia tetap membungkuk sopan. "Selamat pagi semuanya. Yoroshiku onegai shimasu." Beberapa membalas hormat. Sebagian lain hanya memalingkan wajah. Sosok yang paling menentangnya. Tak lama kemudian datang laki-laki Jepang berbadan besar, rambut pendek rapi, wajah tegas. Namanya Sugiyama, supervisor senior yang sudah 20 tahun bekerja di perusahaan itu. Sugiyama mendekat, menatap Slamet dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu Slameto? Fukulit baru itu?" tanya Sugiyama dengan suara dingin. Slamet mengangguk. "Iya, Pak. Saya Slamet." Sugiyama mendengus. "Dengar ya, aku tidak percaya pada pekerja asing yang baru naik jabatan seminggu. Di proyek ini, keselamatan dan kualitas nomor 1. Kalau kamu tidak bisa ikuti standar Jepang, kamu akan membuat masalah besar." Slamet membungkuk dalam. "Saya ngerti, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Tapi Sugiyama tidak tampak puas. Ia berjalan pergi sambil bergumam. "Kita lihat saja seberapa kuat kuli dari Jawa itu." Hari pertama mulai terasa seperti ujian. Slamet mendapat tugas mengarahkan pemasangan panel baja besar. Para pekerja Jepang tidak mengikuti arahan Slamet dengan serius. Contohnya. Ketika Slamet berkata, "Angkat sedikit ke kanan. Hati-hati beban berat." Pekerja menjawab enteng. "Kami sudah tahu. Kamu tidak usah atur." Panel itu hampir goyang dan membentur dinding. Slamet buru-buru memberi instruksi lebih tegas. "Stop. Turunkan pelan. Kalau paksa begitu bisa patah." Tanpa menunggu, ia sendiri naik ke titik kontrol, memeriksa penyangga, lalu menjelaskan langkah teknisnya. Kali ini pekerja mulai diam. Mereka tidak menyangka Slamet bisa membaca tekanan beban seakurat itu. Seorang pekerja berbisik, "Dia bukan kuli biasa ya." Tantangan berikutnya datang dari dokumen teknis. Sebagai supervisor, Slamet harus membaca blueprint modern dan perhitungan beban dalam format digital. Bahasanya rumit, istilahnya teknis, dan semuanya dalam bahasa Jepang tingkat tinggi. Slamet tahu, kemampuannya di lapangan kuat, tapi di meja kerja, dia kalah. Pada suatu rapat, Sugiyama dengan sengaja menanyakan, "Slameto-san, tolong jelaskan revisi perhitungan struktural di bagian B17. Slamet terdiam beberapa detik. Ia paham bentuk konstruksinya, tapi tidak bisa mengartikan semua istilah dalam dokumen itu dengan cepat. Wajah Sugiyama langsung menegang. "Begitu? Baru masuk. Sudah tidak bisa jawab? Ini masalah serius." Ruangan mendadak sepi. Slamet menunduk, menahan kecewa pada dirinya sendiri. Namun saat rapat selesai, seorang insinyur muda Jepang bernama Sakamoto menghampirinya.
Selamat San. Kamu tidak usah malu. Dokumen itu memang sulit. Aku bisa ajari kamu baca cepat kalau kamu mau. Selamat mengangguk, mata sedikit berkaca. Terima kasih. Saya benar-benar butuh bantuan. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan baru. Pagi bekerja di lapangan. Malam belajar di mes bersama Sakamoto. Selamat menulis catatan dengan tulisan tangan khas Jawa, miring dan rapi. Beberapa pekerja mulai melihat perubahan Selamat, bahwa ia bukan hanya kuat dan cekatan, tapi juga cepat belajar. Puncaknya datang ketika cuaca buruk melanda. Suatu siang, angin kencang mulai berhembus. Panel-panel baja bergetar. Kabel derek bergerak seperti ditarik badai. Sugiyama memutuskan proyek tetap jalan. Angin masih aman. Namun Selamat melihat tanda-tanda bahaya yang hanya bisa dikenali oleh pekerja lapangan berpengalaman. Ia mendekati Sugiyama. Pak, sebaiknya hentikan dulu. Ini anginnya naik. Kalau panel itu dipasang sekarang, risikonya besar. Sugiyama menatap tajam. Kamu supervisor baru. Jangan ajari aku. Tapi Selamat tetap nekat memeriksa ke arah panel. Dan benar saja, angin berikutnya lebih kuat. Panel besar itu mulai miring. Kabel hampir lepas. Semua menjauh. Selamat berteriak tanpa peduli siapa mendengar. Ia berlari ke control box, menekan tombol emergency stop. Derer. Panel terhempas, tapi mekanisme pengaman menahan jatuhnya. Jika terlambat 3 detik saja, panel itu akan menimpa 3 pekerja yang sedang memasang baut di bawahnya. Sugiyama terdiam, wajah pucat. Para pekerja menatap Selamat dengan campuran kaget dan hormat. Perubahan mulai terlihat. Setelah kejadian itu, Sugiyama mendekati Selamat. Kamu benar. Suaranya lirih. Aku yang salah menilai angin. Kamu punya insting yang tidak dimiliki banyak orang. Selamat hanya tersenyum kecil. Kita kerja bareng, Pak. Biar aman semua. Untuk pertama kalinya, Sugiyama membungkuk dalam kepada Selamat. Selamat tahu, itu bukan sekadar permintaan maaf. Itu adalah pengakuan. Minggu itu, hujan rintik menutupi kota Yokohama. Selamat datang lebih pagi dari biasanya. Langkahnya mantap melewati gerbang proyek. Tapi hari itu ada suasana lain di area kantor. Para staf berdiri rapi, beberapa supervisor berkumpul, dan papan pengumuman baru sedang dipasang. Selamat merasakan sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian, manajer proyek, Tanaka, keluar dari ruangannya sambil membawa map biru dengan segel perusahaan. Semua pekerja segera diam. Tanaka menatap seluruh tim, lalu pandangannya berhenti tepat pada Selamat. Pengumuman yang mengubah segalanya. Selamat San, maju ke depan. Selamat sedikit terkejut. Ia melangkah perlahan, menunduk sopan. Tanaka membuka map biru itu, lalu mengangkat satu dokumen resmi. Sebagai bentuk apresiasi atas tindakan keselamatan proyek minggu lalu, dan kemampuan teknis yang telah terbukti, perusahaan memutuskan untuk memberikan Anda tanggung jawab baru. Semua orang menatap. Sugiyama bahkan terlihat menahan napas. Tanaka melanjutkan. Mulai hari ini, Selamat San ditunjuk sebagai Koji Kantoku Bantuan, Assistant Construction Director, untuk proyek Skyline Bridge Extension, proyek yang menjadi prioritas nasional Jepang. Ruang itu langsung gaduh. Assistant Director. Orang asing. Dia baru naik jabatan minggu lalu. Selamat terpaku sejenak. Ia bahkan tidak tahu harus menelan ludah atau tersenyum. Tanaka tersenyum tipis. Tugas ini berat. Bukan hanya memasang baja atau mengatur pekerja. Kamu akan memimpin tim keselamatan, memeriksa struktur, dan memberi laporan langsung ke kantor pusat. Selamat menunduk dalam, hampir seperti bersujud. Saya akan lakukan yang terbaik, Tanaka-san. Tugas yang terlihat mustahil. Hari pertama sebagai asisten direksi, Selamat diperlihatkan blueprint proyek jembatan raksasa yang membentang di atas teluk. Jembatan itu rumit, multilayer, 7 pilar utama, struktur baja eksperimental yang bahkan belum banyak digunakan di Jepang. Sakamoto mencoba menjelaskan. Ini bukan seperti proyek apartemen atau pabrik.
Tugasmu memastikan penyangga utama tetap stabil selama pemasangan. Kalau salah hitung, jembatan bisa miring. Slamet menelan ludah. Aku ngerti. Tapi, ini rumit sekali, Sakamoto-san. Ya, itu sebabnya mereka memilih kamu. Kenapa? Sakamoto tersenyum. Karena kamu bukan cuma baca data. Kamu punya insting. Kamu bisa rasakan beban hanya dengan lihat cara baja bergetar. Jepang butuh orang seperti itu. Slamet terdiam. Ia tidak pernah merasa spesial. Tapi kini ia diperlakukan seperti ahli. Reaksi Sugiyama. Saat Slamet kembali ke area kerja, Sugiyama menghampirinya dengan langkah cepat. Selamat ya, Slamet-san. Slamet menunduk hormat. Terima kasih, Pak Sugiyama. Sugiyama mendekat sedikit dan berbisik. Kau tahu kenapa kau terpilih? Slamet menggeleng. Karena di hari angin itu, aku tidak melihat seorang pekerja. Aku melihat seorang pemimpin. Kamu menyelamatkan 3 nyawa. Dan di Jepang, keselamatan adalah segalanya. Untuk pertama kalinya, Sugiyama tersenyum tulus. Mulai sekarang, aku yang akan backup kamu. Slamet tersenyum kecil. Terima kasih banyak, Pak. Saya belajar banyak dari jenengan. Sugiyama tertawa. Jangan pakai bahasa Jawa. Aku tidak mengerti. Tantangan pertama dari kantor pusat. Malamnya, Slamet menghadiri meeting online dengan 2 direktur dari Tokyo. Salah satu direktur berkata dengan nada serius. Slamet-san, bagian penyangga P5 menunjukkan getaran abnormal. Kami butuh laporan video, perhitungan manual, dan analisis insting Anda. Slamet mengangguk. Saya siap. Direktur lain menimpali. Tugas ini akan menentukan apakah kamu tetap di posisi ini atau diganti. Kami tidak ingin risiko apapun. Slamet menelan ludah pelan. Dia tahu, jika gagal, karirnya bisa hancur. Tapi kalau berhasil, itu bisa menjadi tonggak baru untuk masa depannya di Jepang. Momen yang menguji hati Slamet. Malam itu, Slamet pulang ke mes dengan tubuh lelah. Ia duduk di lantai, membuka tas kecilnya, dan melihat foto ibunya di Jawa. Ibu, Slamet saiki dari pejabat neng Jepang. Bu, tapi iki tanggung jawab gede banget. Matanya berkaca. Ia tahu ibunya menunggu kabar. Ia tahu kampung tempat ia dibuli dulu tidak akan percaya kalau Slamet kini memimpin proyek besar di Jepang. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak boleh gagal. Ia memejamkan mata dan berdoa singkat. Ya Allah, mugi diparingi lancar. Akhir episode. Di luar mes, angin malam bertiup membawa suara laut dari kejauhan. Besok pagi, Slamet akan turun langsung ke pilar P5, pilar yang menentukan masa depannya. Dan seluruh Jepang akan melihat. Apakah seorang kuli Jawa bisa memegang proyek raksasa yang menjadi kebanggaan negara? Pagi itu, matahari musim gugur bersinar lembut, tetapi hati Slamet terasa jauh lebih berat dari udara dingin yang mengitari lokasi proyek baru. Hari ini adalah hari dimulainya pembangunan fondasi utama. Tahap paling krusial dari seluruh proyek perluasan pabrik elektronik raksasa di pinggiran Nagano. Pekerjaan besar, resikonya besar, dan semua mata perusahaan tertuju pada satu nama. Slamet. Seorang kuli dari Jawa yang dulu diremehkan kini menjadi penentu jalannya proyek bernilai miliaran yen. Tekanan baru, tantangan baru. Saat ia memasuki ruang briefing, suasana hening. Para insinyur senior Jepang menunduk hormat, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Nawaki-san membawakan blueprint besar dan menekankan. Slamet-san, fondasi utama harus selesai tepat waktu. Tanpa kesalahan. Cuaca minggu ini tidak stabil. Kami bergantung padamu. Slamet mengangguk. Namun di balik anggukan itu ada kegelisahan kecil. Fondasi yang mereka bangun akan menampung mesin industri seberat ratusan ton. Sekali salah perhitungan, semuanya bisa runtuh. Ia menatap peta konstruksi, mengingat pengalaman puluhan tahun kerja kasar di Indonesia, ditambah disiplin ketat selama di Jepang. Insya Allah bisa, gumamnya pelan. Cuaca buruk yang tak terduga. Sore hari, hujan tiba-tiba turun deras meski perakiraan cuaca mengatakan sebaliknya.
Fondasi yang sedang digali mulai digenangi air. Para pekerja panik, sebagian ingin menghentikan pekerjaan. Slamet segera turun ke lapangan, tanpa payung, tanpa jas hujan. Ia memeriksa struktur tanah, melihat arah aliran air, lalu berteriak, "Jangan berhenti. Kita alihkan airnya ke sisi paling rendah. Cepat gali parit darurat." Para pekerja Jepang sempat bingung, tetapi pengalaman Slamet berbicara lebih lantang daripada teori apapun. Mereka mengikuti instruksinya. Tanpa alat berat, hanya dengan sekop dan karung pasir yang ia minta dibuat barisan penghalang, aliran air berhasil dialihkan. Genangan di area utama berkurang, dan proses penguatan fondasi bisa dilanjutkan meski dalam keadaan darurat. Nawakisan berdiri memandangnya, terpaku oleh ketegasan dan kecerdasannya. Dia berpikir seperti seorang site manajer berpengalaman puluhan tahun. "Tidak," jawab insinyur lain. "Slamet-san bahkan lebih cepat membaca situasi daripada kita." Masalah baru, kelalaian tim lain. Keesokan harinya, terkuak masalah lebih serius. Tim pengecoran dari subkontraktor lain melakukan kesalahan pemasangan tulangan baja. Jika dibiarkan, fondasi bisa retak dalam beberapa tahun. Slamet mengeceknya dan langsung mendeteksi kerusakan yang tidak terlihat jelas. "Ini nggak bisa diteruskan. Ulangi semua," katanya tegas. Subkontraktor Jepang itu marah. "Kau cuma seorang pekerja asing. Jangan mengatur kami." Tapi Slamet berdiri teguh. Ia tidak peduli siapa yang menentangnya. Keselamatan proyek lebih penting. Akhirnya tim audit perusahaan datang. Setelah mengecek ulang, ternyata Slamet benar. Baja dipasang 4 cm lebih dangkal dari standar. Subkontraktor itu ditegur keras, dan pihak perusahaan memberi pernyataan resmi. Mulai hari ini, untuk tahap fondasi, keputusan teknis Slamet-san bersifat final. Sesuatu yang bahkan insinyur asing senior jarang dapatkan. Slamet mulai diragukan oleh dirinya sendiri. Meski di lapangan ia tampak kuat, malamnya Slamet duduk sendirian di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota. Ia teringat ibunya di kampung, yang selalu berkata, "Le, awakmu iki wong cilik. Ning ojo tau wedi nek nindakne sing bener. Nak, kamu ini orang kecil. Tapi jangan pernah takut melakukan hal yang benar." Namun tanggung jawab ini, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa benar aku pantas memimpin proyek sebesar ini? Apa aku nggak akan mengecewakan mereka? Atau diriku sendiri?" Sebuah notifikasi lain masuk. Dari Onishi-san. "Slamet-san, saya percaya pada kemampuanmu. Istirahatlah malam ini. Besok kita mulai tahap paling sulit." Slamet menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Ia sadar, perjalanan ini baru setengahnya. Ujiannya baru benar-benar dimulai. Slamet berdiri di tengah lokasi proyek yang mulai mengering setelah hujan badai. Pekerja Jepang berbaris menunggu instruksinya. Di kejauhan, alat berat bersiap memulai proses penguatan inti fondasi. Dan untuk pertama kalinya, Slamet berdiri bukan sebagai kuli, bukan sebagai pekerja asing, tapi sebagai pemimpin lapangan yang dihormati seluruh tim. Pagi itu di Nagano, udara musim dingin menyengat kulit. Debu proyek terakhir yang ditangani Slamet perlahan menghilang, digantikan papan besar bertuliskan, "Proyek selesai, pabrik resmi beroperasi." Setelah berbulan-bulan penuh tekanan, badai, masalah teknis, dan kerja keras, proyek raksasa itu akhirnya selesai lebih cepat 2 minggu dari target. Sebuah pencapaian yang hampir mustahil, apalagi dipimpin oleh seorang kuli dari Jawa. Seluruh tim berdiri rapi ketika Nawakisan mendekat membawa sebuah map hitam. Di depannya, Slamet berdiri sedikit canggung, tangannya masih berdebu sisa kerja terakhir. "Penghargaan yang mengubah hidup. Slamet-san," kata Nawakisan sambil menunduk hormat jauh lebih dalam dari biasanya. "Tanpa kehadiranmu, proyek ini tidak akan pernah selesai." Ia menyerahkan map itu. Di dalamnya, sertifikat penghargaan resmi perusahaan. Bonus besar hasil keberhasilan proyek. Surat rekomendasi level supervisor berstandar Jepang. Para insinyur Jepang mengelilinginya. "Terima kasih, Slamet-san."
kerjamu sangat luar biasa. Kami harap suatu hari kau kembali lagi. Slamet hanya bisa menahan senyum campur aduk haru. Dari seseorang yang dulu diremehkan, kini ia berdiri sebagai pekerja yang diakui karena kemampuannya, bukan asalnya. Kepulangan ke Indonesia. Beberapa minggu kemudian, Slamet menjejakkan kaki di tanah Jawa. Bau tanah basah, rerumputan, dan suara ayam kampung membawa kenangan lama kembali. Ketika ia pulang, banyak wajah terkejut menatapnya. Tetangga yang dulu meremehkan. Loh, Matt, kok gagah saiki? Rezekine ake iki pasti, wong Jepang tenan iki. Kowe saiki wes dadi wong penting yo. Mereka mendekat, menyalaminya, bukan lagi dengan sinis, tapi penuh hormat. Slamet hanya tersenyum. Aku tetap Slamet Sing Bien, cuma nambah ilmu setitik saka Jepang. Usaha baru, konstruksi standar Jepang di Jawa. Dari uang tabungan dan bonus yang ia bawa pulang, Slamet menyewa tanah kecil di pinggir desa. Ia membangun kantor sederhana dengan papan nama. Slamet Kens, jasa konstruksi standar Jepang. Kens, konstruksi dalam bahasa Jepang. Ia melatih anak-anak muda desa. Mengajari mereka teknik memasang besi yang benar, cara membaca blueprint, metode kerja disiplin, dan standar keselamatan Jepang yang ketat. Awalnya orang-orang tidak percaya. Namun, ketika bangunan pertama yang ia kerjakan berdiri kokoh, rapi, dan cepat selesai, pesanan mulai berdatangan dari berbagai kota. Klien berkata, "Bangunanmu beda, Matt, kuat, presisi, bersih, kayak bangunan Jepang." Nama Slamet pun melambung. Bukan karena riwayat kerjanya, tapi karena hasil nyata yang tak bisa dibantah siapapun. Suatu sore, Slamet berdiri di depan kantor kecilnya, memandang pekerjanya yang tengah memasang struktur baja dengan teknik yang ia ajarkan. Ia tersenyum sendiri. Dulu aku cuma kuli. Diremehkan. Tapi Jepang ngajari aku dua hal, kerja yang benar, dan percaya diri. Ia menghela napas panjang, menatap matahari yang tenggelam di balik sawah. Saiki waktuku mulang wong desa iki ben luwih apik uripe. Sekarang waktuku mengajarkan orang-orang desa agar hidupnya lebih baik. Dari kejauhan, anak muda berseragam kerja memanggil. Pak Slamet. Fondasinya sudah siap dicek. Slamet melangkah ke arah mereka, mantap dan penuh wibawa. Seorang kuli Jawa yang pergi ke Jepang, pulang bukan sebagai kuli, tapi sebagai ahli konstruksi yang dihormati. Ia berhasil membawa pulang ilmu, uang, martabat, dan yang terpenting, ia pulang sebagai inspirasi.